itu yang saya rasa itu hampir semua yang diikuti, mayoritas itu lagunya diciptakan sendiri. Mungkin bukan karena kita yang terbaik ya, tapi karena mungkin kita beda dengan yang lainnya. Memang saya itu secara umum untuk aransemen vokal biasanya saya yang memberikan. Kalau pemirsa bisa melihat aransemen kami pasti sederhana. Ini denger-denger mau ada lagu baru lagi ya? Denger-denger nih ya. Tapi rencananya kalau bisa secepatnya rilis. Kau beri aku ketenangan, senyummu selalu menentukan. Engkaulah sang lentera kami, pembimbing ruh dan jiwa ini. Beri aplaus yang meriah untuk Ella tuh. Keren sekali ya lagunya. Biasanya tuh gini loh, kalau sholatullah itu sholatullah salamullah ya biasanya dibawakan oleh Opi ya, seperti itu. Terus untuk lagu-lagu yang lain lah pasti gitu semua, tapi ini berbeda loh. Gimana tadi? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Oh seperti itu tadi ya. Ternyata saya bisa baru dengar sekali ya. Enggak sekali kan di YouTube saya ada banyak lagu yang ini. Bisa Jadi dilihat ya di saya sering dengar lagunya. Beri tepuk tangan lagi untuk Latih. Gimana nih Pak metode pelatihan untuk vokal, untuk alat, untuk aransemen dan sebagainya? Oh iya. Banyak Pak ini Pak. Jelaskan semua Pak. Nanti ini ya dibantu ya biar gak bosan pemirsa. Jadi kalau pelatihan sih ya sebenarnya sama yang lain juga mungkin sama ya Pak. Pelatihan ya kita ajarkan apa itu istilahnya, apa yang kita pengen kita sampaikan ke anak-anak terus dipraktekkan. Cuman memang di sini kami ada yang menurut kami itu spesial. Jadi setiap kali kita mengikuti lomba Pak, itu kita lebih mengutamakan kalau bisa membuat lagunya sendiri. Karena kan biasanya trennya itu kan liriknya dari panitia, tapi boleh di aransemen bahkan lagunya dari kita sendiri. Untuk mengantisipasi biar nggak sama dengan yang lain, makanya kita buat sendiri lagunya. Dari aransemennya, lagunya itu insya Allah original minimal 90%, tapi maksimal 100% pasti kita buat sendiri. Ya terus masalah pelatihannya macam-macam dalam pembuatannya seperti ini. Ada yang terkadang ide dari rumah langsung saya sampaikan, tapi rata-rata justru kalau yang dibuat lomba itu malah saya harus tatap muka dengan anak-anak baru inspirasi keluar seperti itu. Nah terus saya punya asisten ya, adik saya namanya Pak Fahri. Beliau yang nanti membantu saya untuk memperbaiki alat musik biasanya, sama imbangan-imbangan yang lain seperti apa informasi dari grup yang ikut siapa saja itu dari adik saya biasanya. Terus pemantapan aransemen, biasanya aransemen kita kerjakan bareng-bareng ya menurut
lagunya. Jadi kita cenderung membuat aransemennya sesuai lagunya. Sebenarnya mudah sih Pak, aransemen kita tuh gak ada yang susah, tapi kita sebagaimana mungkin bisa sesuai dengan beat lagunya, jadi rasanya lebih mengena. Nah itu yang saya rasa itu hampir semua yang diikuti, mayoritas itu lagunya diciptakan sendiri. Kalaupun saking kepepetnya itu memang kita membawa cover itu, tapi jarang sekali Pak. Pernah sesekali itu karena pada waktu itu seperti ini, pada waktu kita mengikuti lomba di Al-Ma'ruf ya, di Kudus itu, dari panitia nggak ada juknis tentang pembawaan lagu, apa yang boleh dibawa dan yang tidak boleh dibawa. Ternyata pada waktu technical meeting, kebetulan technical meetingnya juga H-1, baru dikasih tahu kalau kita nggak boleh membawakan lagu yang sudah pernah kita bawakan. Akhirnya dengan terpaksa kita membuat lagu, mengaransemen lagu, mengcover lagu. Jadi lagu dari grup Al-Mubarak kita rearansemen ya, tapi tetap dengan ciri khas kita. Nah itu saking kepepetnya seperti itu, kita cover lagu, tapi rata-rata kita buat sendiri, mayoritas Pak, dan alhamdulillah rata-rata bisa mendapatkan semuanya karena jarang yang sama dengan kita. bukan karena kita yang terbaik ya, tapi karena mungkin kita beda dengan yang lainnya. Terus di samping itu, kalau pelatihan itu memang gini, karena saya juga tidak sempurna Pak. Jadi saya sebagai pelatih itu pasti banyak kekurangan juga. Contohnya vokal. Memang saya itu secara umum untuk aransemen vokal biasanya saya yang memberikan. Cuman secara teknik dasar vokal atau teknik ilmu pervokalan itu memang saya itu otodidak. Nah, untuk membekali mereka itu biar ini biar maksimal ya. Dia juga tidak hanya bisa nyanyi qasidah itu, tapi dia tuh tahu istilah-istilah dalam pervokalan, terus tata caranya istilahnya, tata cara pemanasan dari humming macam-macam Mbak. Ini yang akan diajarkan. Ya, banyak sekali ya. Pokoknya ada phrasing, terus ada istilah-istilah di vokal yang belum pernah diajarkan, itu diajarkan, dan kami memang mengundang coach dari luar. Contohnya di bulan Desember kemarin kita, kalau nggak salah Desember ya kemarin ya, itu kita mengundang Mbak Nurul Aini dari Pekalongan. Nah karena beliau mempunyai kapasitas ya di bidang pervokalan, terutama di ilmu vokalnya, jadi memang kita merasa kita itu belum punya ilmu itu, kita undangkan itu. Dan alhamdulillah, terima kasih untuk Mbak Nurul Aini sudah bisa memberikan, memang ada perbedaan setelah kita undang beliau, sekarang ada perbedaan. Jadi untuk powernya ada lebih kuat lagi, terus secara pernapasan dan untuk artikulasi dan lain semuanya udah mulai bagus. Menurut saya seperti itu. Ya, itu di vokal. Kalau di alat biasanya memang saya, Pak Fahri, adik saya itu memang saya minta untuk selalu memantau anak-anak, apa yang kurang mantap, beliau yang memantapkan. Karena memang beliau saya tunjuk jadi asisten saya untuk masalah itu. Tapi secara umum kita bareng-bareng ya. Kadang juga pembuatan lagu tidak melulu saya yang buat. Kadang anak-anak juga ikut membantu membuatnya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah mulai kreatif, sudah mumpuni lah. Ya. Itulah tadi metode dari pelatihan dari grup pelatih. Ternyata mereka ini lebih banyak membuat sendiri daripada mengcover atau lagu-lagu yang sedang booming ya Pak ya? Iya. Ya memang kadang mengcover Pak, cuman kan itu kan keperluannya gini, kalau kita hanya membawakan lagu sendiri itu belum tentu kita booming, dan lagi pula bukan masalah booming itu. Kadang kan dari pemirsa juga pengen mendengarkan relatif mengcover lagu kan gitu. Makanya kita juga tetap mengeluarkan cover, tapi biasanya enggak untuk lomba, biasanya untuk live terjadi lah gitu, itu cover. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa pada saat ada lagu booming, pada
satu adalah lagu booming, Ya. terus dibuat festival Rebana, Ya. dan memakai lagu wajib yang sedang booming. Kenapa di Elatif itu tidak memakai lagu tersebut, tapi malah membuat sendiri? Ya. Nah, gitu. Padahal lagu itu aransemennya baru booming gitu loh. Ya, betul. Jadi memang kami pengen menunjukkan ciri khas kami. Yang pertama itu, yang keduanya tetap kalau bisa kita jangan sampai sama dengan yang lain. Sebagus apapun kita kalau sama itu nanti dewan juri juga akan berbeda nilainya. Tapi sesederhana mungkin tapi kita beda, insya Allah ada nilai plus dari dewan juri. Kalau pemirsa bisa melihat aransemen kami pasti sederhana, mudah ketukannya mudah, nggak ada yang susah. Tapi kalau mungkin aransemen vokal ya memang menurut saya memang agak berat. Saya sendiri pun juga kalau menyanyikan sendiri mungkin nggak berat. Cuma Itu karena ini cewek yang latih cowok. ya mungkin salah Itu satu pitch, jadi apa, apa pitch suara, ring ring vokalnya suaranya beda. beda. Vokalnya beda. Iya. Berarti kesulitannya hanya di vokal aja ya berarti ini. Biasanya gitu. Tapi memang gini Pak, ciri khas di Elatif itu biasanya itu nadanya itu ada yang rendah, yang tinggi, yang rendah. Nah, itu yang biasanya itu membuat berat anak-anak. Itu sering sekali. Ya karena apa? Karena saya pengennya kalau buat lagu itu yang tidak terlalu mudah ditebak. Kalau terlalu mudah ditebak pun juga nanti garing kan. Kalau bisa itu ada kejutan-kejutan, habis ini tuh apa, habis ini tuh gimana, tidak bisa diraba. Makanya kita ada beberapa lagu part-partnya itu memang agak sulit. Saya sendiri biasanya kan saya marah-marah dengan anak gitu, tapi coba saya praktekkan sendiri saya juga kewalahan. Ya seperti itu. Ya, inilah kawan-kawan betapa sulitnya seorang pelatih melatih sebuah grup tapi menjadi juara bisa juara 1, juara 3, bahkan juara bertahan ya Pak ya. Pernah ya udah juara bertahan ya. Ya, Juara 1 ikut lagi juara 1 lagi. Ya. Pernah ya. Alhamdulillah. Itulah kegigihan dari seorang pelatih yaitu Bapak Nahrawi dari pelatihnya Elatif sendiri. Ini denger mau ada lagu baru lagi ya? Denger nih ya. Kalau iya ya kasih bocorannya dong. Kalau memang iya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Iya, tapi tunggu. Tunggu jam tayangnya. Iya. Kapan itu kita fan pasti sudah menunggu Iya, kita secepatnya insyaallah. Elatif untuk tampil lagi. Kapan? Banyak yang di YouTube saya itu buatin lagu ini yang baru-baru viral banyak gitu. Cuma saya nggak begitu respon lah. Nggak begitu respon. Karena ini satu kondisinya saya juga jauh dari pondok, terus juga jarang kesini kan. Ya. Kesini pas ketika ada acara aja. Ya. Dan ini membuat video ini ya permintaannya fan lah. Permintaannya fan pada saya untuk membuatkan video Ya. talk show. Bisa di talk show ya Pak? Ngobrol. Bahasa Inggris saya jelek hari ini. Ngobrol. Ya memang ini Pak, Mas Adin lah. Kok Pak terlalu formal. Jadi memang rencana kami mau buat lagu baru. Ini masih dalam proses pembuatan ya. Tapi liriknya pun juga baru 70%, lagunya juga masih 80%, belum, ini masih perlu diperbaiki juga. Ini spesial karena kalau nadanya dari saya, ada juga dari Pak Mahri, tapi kalau apa itu liriknya memang saya biasanya saya serahkan pada dibantu Rifa. Rifa ada Rifa ya? Iya. Liriknya dari Rifa. Cuman nanti mungkin ada perbaikan masih itu. Soalnya ini lagunya spesial khusus untuk abah kita. Spesial. Bisa dikasih dulu sedikit bocoran gimana sedikit apa? Kita mau mendengar awalnya aja. Penasaran sih. Saya sendiri aja penasaran. Itu benar-benar masih hangat itu saya. Memang rencana kalau bisa secepatnya rilis.
sampai Rifa pun juga masih istilahnya masih lagunya masih belum benar-benar masuk. Pernah Mbak Rifa kasih sedikit bocoran? Sedikit bocoran. Ya, liriknya sama dengan masa na aja gak mungkin lah. Yang mananya Pak? Yang awal aja. Yang awalnya nggak hafal. Yang hafal aja, yang hafal. Yang udah hafal liriknya. Yang ngerti gimana lagi? Hah? Lagunya, nadanya. Mari kita dengarkan cuplikan lagu terbaru yang akan segera rilis dari El Latif. Silakan Mbak Rifa. Kau beri aku ketenangan, senyummu selalu menentukan. Engkaulah sang lentera kami, pembimbing ruh dan jiwa ini. Hanyalah dirimu panutan hidupku, terima kasihku untukmu, guruku. Dah. Oke. Beri tepuk tangan untuk El Latif. Itulah kawan-kawan Gak akan cepat selesai. lagu terbaru dari Latif yang insya Allah akan segera rilis tahun ini, Pak. Iya, bulan kalau ini. bisa secepatnya. Secepatnya ya. Secepatnya. Kita tunggu kawan. Saksikan di channel Risma Fitur, pandang terus, jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa share juga ya. Karena subscribe itu gratis. Kita pertanyaan terakhir buat Rawi. Gimana kesannya di El Latif tersendiri dan pesan untuk kita semua? Sangat berkesan mengajar di El Latif. Karena apa? Karena alhamdulillah dari sejak berdiri sampai sekarang, dari sejak El Latif berdiri sampai sekarang, saya menemukan anak-anak yang sangat luar biasa. Mereka benar-benar siap saya tempa, benar-benar gigih, tahan banting, semangatnya tinggi. Itu salah satu alasan saya kenapa saya tidak berani kemana-mana. Jadi melihat kegigihan dan semangat anak-anak itu yang buat hati saya terketuk. Seolah-olah saya tidak rela kalau anak-anak saya itu terlambat. Saya pengen semangat mereka itu jangan sampai pudar hanya karena apa yang mereka cita-citakan tidak tercapai. Terus pesan saya untuk semua, terutama untuk anak El Latif, walaupun sudah di atas, walaupun mungkin kalian nanti akan terkenal ataupun sekarang sudah terkenal, tolong tetap berjalan biasa saja ya, tidak perlu kaget ya dan lain-lain. Kita juga manusia biasa. Sebenarnya kita di sini juga yang penting adalah kita niat berjuang. Kita niat berjuang untuk membumikan sholawat di Nusantara ini. Insya Allah kalau sholawat itu nurnya, cahayanya itu sampai habis. Insya Allah berkah bagi kita semua. Terus untuk anak El Latif, perjuangan kalian juga jangan hanya sampai di El Latif saja. Nanti pun kalau kalian juga saatnya boyong, nilai-nilai yang kami berikan untuk mbak-mbak semuanya tolong bisa dibawa sampai kapanpun. Dan untuk pemirsa semuanya, mari kita semuanya bisa mensyiarkan sholawat. Terus terang gini Mas Adin, dari kami sendiri punya cita-cita itu bisa berkomunikasi dengan grup sholawat, terutama di Jawa Tengah. Ya. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa sharing ya, kita bisa saling silaturahim ya, silaturahmi dengan grup yang ada di Jawa Tengah terutama, karena
termasuk cita-cita kami adalah Jawa Tengah juga bisa bagus sholawatnya seperti Jawa Timur, terus terang kan lebih mendahului ya. Nah kalau bisa di Jawa Tengah itu juga ada maestro sholawat. Mungkin aliran di Jawa Tengah kan banyak sekali, ada dari timur sampai barat itu beda-beda semua, tapi tetap apa sih yang dibawakan? Sholawat. Nah maka dari itu kita kalau bisa, kita sangat membuka diri, sangat membuka untuk komunikasi dengan grup yang ada di Jawa Tengah, terutama yang istilahnya biasanya sering ikut lomba juga, ataupun yang tidak ikut lomba juga sama. Kita memang pengennya bisa saling berkomunikasi, bahkan kalau memang ada waktu kita bisa saling silaturahmi. Jadi itulah kesannya dari Bapak Pelatih bahwa beliau fokus di sini itu karena kegiatan dari anak-anak yang tersendiri. Karena tadi katanya Pak Roy tahan banting, saya aja nggak tahan banting. Terus pesan untuk kita semua yaitu mari kita selalu bersolawat, kita membutuhkan sholawat, selalu berjuang menyiarkan agama Islam, terutama untuk pesantren, sekolah-sekolah Islami. Karena barang siapa yang selalu bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah di yaumil akhir nanti akan mendapat syafaatnya. Ya, amin. Gitu ya Pak ya. Amin. Semoga kita semua termasuk diakui oleh Rasulullah SAW sebagai amin ya rabbal alamin. Ya cukup sekian dari kami selaku Nurisma Picture. Ini saya jelek lagi. Nurisma Pictures. Nurisma Pictures. Saya buat nama, tapi saya tidak bisa bahasa Inggris. Kita cukup sekian ya Pak ya. Ya. Kita bisa lanjut untuk Terima kasih. Talk show yang selanjutnya. Kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.